Seekor burung elang tampak bertengger di tanah berawa di dekat Danau Texcoco. Kedatangan burung yang dianggap sakral itu dianggap sebagai sebuah pertanda untuk orang yang melihatnya dan untuk sukunya, supaya membangun ibu kota suku mereka di tempat itu. Sejarah mencatat mereka sebagai suku nomaden yang berasal dari Astran, Meksiko Utara. Tapi sebagai suku nomaden, cara mereka dalam mengolah tanah supaya menghasilkan hasil pertanian sudah cukup canggih, yaitu menggunakan sistem irigasi, mengingat saat itu masih menginjak tahun 1325 Masehi. Dan belum banyak orang yang punya pikiran untuk menggunakan cara ini. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Sebelum aku lanjut ke cerita kali ini, subscribe dulu sobat-sobat yang suka mencari informasi dari peristiwa-peristiwa di sekitar kita lewat cerita. Suku yang akan aku ceritakan kali ini adalah pelopor dari makanan manis berwarna coklat yang digemari oleh semua orang. Serta suku yang punya ibu kota yang sangat berkembang, bahkan menjadi pusat perdagangan bangsa-bangsa di kawasan Amerika Tengah pada saat itu. Saat itu, di tahun 1325 Masehi, sekelompok orang yang menamakan diri mereka suku Aztec memulai kehidupan mereka di wilayah baru yang ditunjukkan oleh hadirnya seekor burung elang yang sampai saat ini dijadikan simbol negara pada bendera mereka. Mereka mulai menempati tanah berawa yang ditunjukkan pada mereka itu dengan cara mengeringkan lebih dulu air yang menggenang di sana, lalu mulai menimbun dan menjadikannya sebuah pulau buatan sekaligus fondasi untuk ibu kota suku mereka yang diberi nama Tenochtitlan. Di tempat baru ini, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, suku ini menanami tanah yang mereka tempati ini dengan tanaman-tanaman khas pertanian seperti jagung, kacang-kacangan, labu, kentang, tomat, dan pastinya padi. Sementara menunggu hasil pertanian ini memberikan hasil, mereka juga memancing dan berburu hewan yang sekiranya bisa mereka makan, termasuk ular yang jadi musuh besar elang seperti tergambar dalam bendera mereka. Keuletan suku ini ternyata tidak hanya dalam bidang-bidang tadi itu saja, tapi mereka juga dikenal sebagai pedagang yang cukup lihai. Ini dibuktikan dengan berkembangnya ibu kota mereka, Tenochtitlan itu tadi, sebagai pusat perdagangan untuk bangsa-bangsa di kawasan Amerika Tengah, seperti kusampaikan di awal tadi. Entah belajar dari mana, kekuatan militer suku ini sangatlah mumpuni untuk melindungi suku mereka dari serangan suku-suku lainnya, bahkan mengawal suku mereka membangun sebuah kekaisaran. Kekaisaran yang mereka bentuk diberi nama sesuai dengan nama suku mereka, yaitu Kekaisaran Aztec. Kekaisaran Aztec ini berkembang sangat pesat dalam waktu yang relatif singkat, setelah sebelumnya mereka sempat hidup sebagai jajahan di bawah kelompok penguasa sebelumnya di kawasan itu, yang dikenal dengan Tepanek. Perkembangan Kekaisaran Aztec mencapai puncak kejayaannya di awal abad ke-16, berarti sekitar tahun 1600-an. Di mana saat itu ada sekitar 500 negara kota dengan jumlah penduduk sekitar 5-6 juta jiwa sudah ada di bawah kendali kekaisaran ini. Dan sebagaimana perkembangan membawa dampak positif dan negatif, kemampuan Aztec secara intelektual dan artistik juga ikut berkembang. Mereka membentuk sistem kasta dengan pembagian kelas atas yang diisi oleh kaum bangsawan dan kelas bawah yang terdiri dari budak, pelayan kontrak, ataupun pekerja yang terpaksa diperbudak. Sedangkan dari segi arsitektur, masyarakat Aztec membangun banyak sekali kuil megah yang mereka dedikasikan kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Ada banyak dewa yang mereka sembah, tapi dewa perang yang disebut dengan Huitzilopochtli, dewa matahari Quetzalcoatl, dewa Toltec, dan dewa hujan Tlaloc adalah dewa-dewa utama yang mereka sembah karena dipercaya memegang peranan penting dalam kehidupan mereka. Untuk itu, sebuah kuil agung yang disebut Templo Mayor dibangun dan dijadikan tempat persembahan untuk mereka, khususnya dewa perang dan dewa hujan.
Disinilah banyak ritual keagamaan diadakan dan menumbalkan manusia secara sadis. Tidak hanya orang besar atau kaum pria saja, tapi juga kaum wanita dan anak-anak dari semua golongan bisa jadi tumbal di tempat ini. Tapi sekalipun korban tumbalnya bisa dari semua golongan, ternyata tujuan dewa yang hendak diberi persembahan saat ritual itu menentukan jenis korban. Misalnya, korban seorang prajurit akan dipersembahkan untuk dewa perang, anak-anak untuk dewa air, dan korban wanita untuk dewa lainnya sesuai dengan tujuan dewa-dewanya. Dan tahukah kalian bahwa mereka yang ditumbalkan ini ternyata tidak semuanya merasa terpaksa loh. Beberapa di antara mereka malah bersyukur karena terpilih menjadi korban, karena mereka percaya bahwa para dewa sendirilah yang memilih mereka sebagai tumbal, sehingga pengorbanan mereka itu adalah sesuatu yang mulia dan terhormat. Jauh lebih terhormat daripada kematian lainnya. Calon tumbalnya akan dibawa naik ke puncak kuil yang berbentuk piramida itu untuk dibaringkan di atas batu persembahan, dan setelah dilakukan ritual doa yang berbeda-beda untuk dewa yang dimaksudkan mendapat persembahan saat itu, kebanyakan dari tumbal ini akan dibelah dadanya untuk mengeluarkan jantung yang akan jadi sajian utama persembahan. Lalu tubuh korban yang tentu saja sudah diambang kematian, bahkan mungkin juga sudah tidak bernyawa itu, akan dijatuhkan dari puncak piramida. Sesampainya jasad korban di dasar piramid, orang-orang yang sudah menunggu di bawah itu akan memotong-motong jasad itu dan kemudian dibagikan untuk dikonsumsi. Penerima potongan ini utamanya adalah keluarga korban. Membelah dada lalu menjatuhkan korban tumbalnya bukan satu-satunya cara seseorang menjadi tumbal. Ada juga yang dihilangkan nyawanya dengan cara dipanah, dilempari batu, dikuliti, ataupun dikubur hidup-hidup. Sungguh sebuah ritual yang sangat mengerikan. Hal penting yang perlu diketahui dari suku ini adalah sekalipun mereka ini menjadi kanibal, mereka ini tidak melakukan praktek kanibalisme mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanyalah bagian dari ritual upacara di mana ada saat-saatnya itu diadakan, seperti saat perayaan panen dan juga festival pemujaan lainnya. Oleh sebab itu juga korban yang akan ditumbalkan akan dipakaikan jubah atau pakaian ala dewa terlebih dahulu sebelum proses ritual dimulai. Hal lain yang juga dikenal dari suku ini adalah penggunaan dua jenis kalender, yaitu kalender Masehi berdasarkan siklus matahari dengan jumlah hari 365 hari dan kalender ritual yang hanya berjumlah 260 hari. Penggunaan kalender ini pada akhirnya banyak dipakai juga oleh negara-negara yang berada di Mesoamerika. Praktek ritual Aztec dijadikan salah satu alasan kebencian negara-negara di sekitarnya, terutama negara-negara yang berhasil ditaklukkan oleh mereka. Oleh sebab itu, negara-negara yang membenci Aztec saat itu sangat menyambut kedatangan seorang Hernán Cortés yang bermaksud ingin menguasai Mesoamerika dengan cara menjatuhkan Aztec. Kekaisaran Aztec akhirnya berhasil digulingkan dan ibu kotanya juga direbut pada tahun 1521. Dan ditambah dengan serangan wabah cacar yang saat itu sedang melanda, maka semakin punahlah suku Aztec. Ibu kota Aztec, Tenochtitlan, berhasil dihancurkan oleh Cortés setelah direbut. Lalu di bekas reruntuhan ibu kota itu, ia membangun Mexico City yang ada sampai sekarang. Lalu apakah suku Aztec sudah benar-benar hilang jejaknya di muka bumi ini? Tidak. Keturunan suku Aztec masih ada dan sekarang dikenal dengan Nahua. Mereka kini tinggal tersebar di wilayah pedesaan Meksiko dan bertahan hidup sampai saat ini dengan menerapkan cara hidup leluhurnya dulu, yaitu bertani dan menjual kerajinan. Kita mungkin belum pernah melihat ataupun bersinggungan langsung dengan suku-suku unik dan misterius yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi dari sejarah dan bukti-bukti peninggalan mereka, kita bisa tahu dan mengenal kehidupan mereka yang menjadi nenek moyang manusia. Mungkin ada di antara kita yang memandang keberadaan suku Aztec yang masih syarat dengan ritual itu menakutkan.
Tapi kenyataannya ritual-ritual itu adalah bagian dari adat istiadat yang punya arti penting bagi suku ini terhadap pencipta yang mereka sembah. Tak ada ubahnya dengan kita yang menjalankan kepercayaan agama kita kepada Tuhan. Peninggalan-peninggalan sejarah suku ini sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan manusia hingga saat ini. Terlepas dari mau atau tidaknya kita mengakui itu, seperti sistem penanggalan, coklat yang sangat menyenangkan rasanya itu, dan beberapa aturan pendidikan serta teknik pertanian jadi buktinya. Sekian dulu teman aktivitas menemani kalian melalui cerita ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan menemani aktivitas kita saat ini. Makasih untuk like, share, dan subscribe kalian. Sampai jumpa di Voice Story berikutnya. Bye!